Sahabat Indonesia, kita ketemu lagi di channel Ayo Punya Usaha. Saya David Kisdi. Nah, ini saya ada di kota Batam. Saya menuju ke Pelabuhan Pungkur. Ini sebentar lagi kita akan masuk ke kompleks Pelabuhan Pungkur. Saya didampingi seorang driver andalan dari kota Batam. Namanya Bang David juga. Kalau ketawa, hehehe. Nanti kapan-kapan kita tampilkan ketawanya Bang David. Teman saya yang ada di Batam yang selalu setia nganter-nganter saya. Nah, sekarang saya diantar ke Pelabuhan Pungkur. Ini perjalanan menuju ke kota Tanjung Pinang. Jadi selain lewat kapal laut, ya lewat laut, kalau kita ke Tanjung Pinang sebenarnya bisa naik pesawat terbang, sahabat Indonesia. Tetapi untuk jadwal saat ini, ketika baru awal-awal memasuki new normal, jadwal pesawat terbang itu ya boleh dikata nggak ada jaminan terbang ya. Karena barangkali menunggu penumpang, kalau penumpangnya memenuhi kuota yang diharapkan oleh maskapai mungkin terbang. Kalau enggak maka ditunda lagi ya. Alasannya ya biasa, masalah operasional begitu. Nah, maka perjalanan saya ke Tanjung Pinang kali ini saya mau naik kapal laut ya. Dan ada satu cerita lagi, katanya di Pelabuhan Pungkur ini ada nasi bungkus nasi lemak yang enak. Nah, ini kita sudah masuk ke pintu gerbang Pelabuhan Pungkur di kota Batam. Oke, nanti kita akan masuk ya ke Pelabuhan Pungkur dan saya akan mencicipi nasi lemak yang ada di salah satu kantin di dalam pelabuhan. Oke, sahabat Indonesia, terus ikuti videonya ya. Dan nanti kita akan cerita-cerita tentang nasi lemak yang ada di Pelabuhan Pungkur di kota Batam. Nah, ini saya akan siap-siap untuk turun dulu ya. Oke, sahabat Indonesia. Nah, sekarang saya sudah berada di Pelabuhan Pungkur, sahabat Indonesia. Dan saya akan beli tiket kapal laut ya menuju ke kota Tanjung Pinang. Aturan yang berlaku sepertinya lumayan longgar ya dibanding kita naik pesawat terbang ataupun naik kereta api. Kalau di sini sepertinya kita tidak diminta untuk menunjukkan rapid ya, meskipun saya siapkan sudah ada rapid, saya masih berlaku. Kemudian kita ya harus langsung beli tiketnya. Kita langsung beli tiket. Harga tiket dari Pungkur Batam ke Tanjung Pinang itu kalau tidak salah 65.000 ya. Itu 65.000. Kadang-kadang ada yang tiket PP. Kalau PP itu bukan 130.000 tapi agak murah sedikit, sekitar 110 atau 115.000. Dan saya akan beli tiket dulu ya, sambil ini situasi di Pelabuhan Pungkur di kota Batam. Biasanya ramai, sahabat Indonesia. Ini mungkin karena masih baru-barunya new normal ya, jadi tidak begitu ramai. Dan setelah saya membeli tiket, itu ternyata tidak bisa PP, tidak bisa pulang pergi ya. Biasanya bisa kita beli tiket langsung pulang pergi, tapi untuk kali ini nggak bisa, kata petugas di loket penjualan tiket itu, karena takutnya nanti kapalnya untuk jadwalnya belum bisa dipastikan. Karena itu nanti untuk pembelian tiketnya satu kali jalan. Dari Batam ke Tanjung Pinang itu harga tiketnya 65.000. Dan nanti ketika dari Tanjung Pinang mau pulang ke Batam lagi, barulah nanti kita membeli tiketnya. Nah, ini kita lihat situasinya. Sepi tidak seperti biasanya, sahabat Indonesia. Kalau biasanya rame ya, karena perjalanan Batam
Tanjung Pinang kalau melalui kapal laut ini setiap jam sekali pasti ada kapal yang berjalan ya. Baik dari arah Batam Tanjung Pinang maupun Tanjung Pinang Batam, itu dimulai dari pagi jam 7 pagi ya, setiap jam ada terus sampai yang paling sore itu jam 5 ya. Jam 5 sore. Kalau dari Tanjung Pinang ke Batam kalau nggak salah jam 5.30 itu kapal laut yang paling sore. Kalau naik pesawat terbang Batam Tanjung Pinang itu hanya 4 kali perjalanan. Batam Tanjung Pinang Batam. Nah, kita sudah sampai di pelabuhan dan ini sebelum kita masuk ke kapal, nah ini dia. Kita akan mampir dulu ke kantin yang ada di pelabuhan. Sahabat Indonesia, saya berada di pelabuhan Pungkur di Kota Batam. Ini kalau kita mau ke Tanjung Pinang melalui perjalanan kapal laut ya, naik feri atau naik pelni, kita pasti melalui salah satunya adalah di pelabuhan Pungkur. Nah, ini kita mau sarapan. Ini ada nomor 68 apa 89, coba tebak. Ini 89, ini 89, ini 68. 89. Ini nasi lemak. Nah, ini nasi lemak itu salah satu khasnya makanan Melayu Batam. Ibu, ini adanya cuma di Batam atau di semua Melayu? Semua Melayu ada ya. Tapi ini kalau yang di Batam nasi lemak ya kayak gini semua ya? Iya. Nah, Ibu sini dong Bu, cerita sedikit Bu. Nah, atau saya ke situ. Ayo. Bu, Apa yang mau ceritakan? ya yang diceritakan. Ibu cerita nasi lemak itu dimasaknya bagaimana? Mungkin cerita sedikit aja. Apakah dikasih santan ataukah dikasih apa? Kok dikasih namanya nasi lemak? Kan kalau setiap daerah nama nasi kan beda-beda. Ada yang nasi uduk, nasi gemuk, nasi lemak. Jadi kalau di Batam ini kan cirinya nasi lemak. Jadi nasi lemak di Batam ini hampir sama dengan nasi uduk Di mana-mana. yang ada di nama itu ya. Cuman caranya ada sambal yang merah, sambal yang hijau. Oh, ini sambal merah, sambal hijau. Ini kayak di rumah makan Padang itu juga ada ya, sambal merah, sambal hijau. Itu sama ya, sambalnya kira-kira begitu ya. Mungkin sama. Nah, ini tadi kan cara makannya kan ada ikan teri, ada kering tempe, ada telur ya. Iya. Telur bulat sama telur yang diiris-iris. Itu tadi ada juga yang pakai ikan apa? Ikan tamban. Ikan tambang. Nah itu favorit orang Batam. Orang Yang Batam. kalau orang dari mana-mana kesini yang dicari orang ini nasi itu. Berarti saya beli dua nanti, sebentar. Saya cari yang ada ikan apa Bu? Ikan tamban. Ikan tamban. Nanti saya beli dua ya. Iya. Nah ini saya buka. Ini kalau di daerah kami nggak ada. Nah ini ikan tamban. Nah bedanya apa sih? Ada ikannya aja Pak. Ini ikan tamban. Iya. Ini nasi lemak juga. Iya sama. Nasinya lemak. Pakai santan. Pakai Tapi santan. tergantung rempah-rempahnya yang apa ngasihnya. Nah rempah-rempahnya apa aja Bu biasanya? Ya beda-beda sih Pak. Tapi kalau ada juga yang pakai buah halus, bunga lawang, maka cengkeh, kayu manis gitu. Tergantung. Kadang serai, ya tergantung. Ketersediaan di daerah itu ya. Iya. Kalau yang khas Melayu nasi lemak itu tadi ya. Jadi nasi dimasak dikasih santan, rempahnya apa Bu? Batang serai, Batang serai, kayu manis, cengkeh, bunga lawang, apa? bunga lawang, Bunga lawang, rempah-rempah itu lah. Rempah-rempah itu ya. Terus salam. teruk, salam. Wah. Jadinya nasi lemak seperti ini. Iya. Mengapa ada yang dikasih ikan apa tadi?
ikan tamban. Ikan tamban ada juga yang nggak dikasih. Ikan tamban ini kan ciri khas orang lain. Kalau di daerah lain ada nggak sih ikan tamban itu? Mungkin ada, tapi Ada, karena ya? nggak tahu cara tempatnya yang jodoh masaknya gitu loh. Gitu. Kalau ikan tamban ini dibuat dari mana? Laut apa air tawar kayak sungai? Laut nggak laut. Laut ya ikan tamban ini ya. Ya, jadi biar nggak usah ngobrol banyak, yuk kita makan dulu. Cobain dulu. Nasi lemak khas Melayu Batam. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak. Sahabat Indonesia, sekarang saya mau makan nasi lemak. Ini khas Melayu Batam. Ada kacangnya, ada terinya, ya, kemudian ada sambalnya, ada telurnya, dan yang khas adalah ini, ikan tamban. Nggak terlalu asin. Rasanya gurih. Jadi ini memang hampir mirip kayak nasi uduk, tapi rempahnya lebih kerasa. Ya. Jadi di mulut tesnya, aromanya itu lebih kuat. Mungkin karena tadi ada bunga lawangnya, kemudian ada kayu manisnya, jadi rempahnya lebih kuat, enak. Kasih ikannya. Cocok. Jadi memang enak ya. Lebih cocok kalau dikasih ikan tamban. Biar lebih tampan kayak saya. Sombong amat. Ya udah, sahabat Indonesia, karena saya buru-buru mau naik kapal ke Tanjung Pinang, nanti kita lanjutkan perjalanan ke Tanjung Pinang ya, untuk melihat ada makanan apa, ada tempat apa saja yang ada di sana, dan saya juga akan mengulik beberapa usaha-usaha yang bisa kita lakukan. Sampai ketemu lagi. Ayo, kalau ke Kota Batam jangan lupa makan khas ya. Makanan khas apa namanya? Nasi lemak. Saya mendapatkan nasi lemak ini di Pelabuhan Pungkur, mampir ke kantin Ginting dengan Ibu siapa? Ibu Siti. Nah, tadi yang ngobrol sama saya namanya Ibu Siti. Beliau adalah pemilik kantin Ginting yang ada di Pelabuhan Pungkur di Kota Batam. Sampai ketemu. Sukses untuk kita semuanya. Ayo punya usaha. Sahabat Indonesia, setelah selesai sarapan dengan nasi lemak, sekarang saya menuju ke dermaga, ya, tempat di parkirnya kapal yang akan membawa saya ke Tanjung Pinang. Nah, di sini kita baru diperiksa, diukur suhu tubuhnya menggunakan alat otomatis yang sudah terekam pakai kayak webcam komputer ya. Jadi kalau biasanya kan pakai termogan. Nah, ini lebih modern ini ya. Yang lebih modern pakai laptop, kemudian di situ ada kayak webcamnya, itu bisa untuk mengukur suhu tubuh kita. Nah, setelah dicek, kemudian tadi kita sempat mengisi e-hack ya, karena nanti e-hack akan dicek pada saat kita sampai di Pelabuhan Tanjung Pinang. Nah, ini kita cek untuk tiketnya. Setelah itu saya menuju ke dermaga ini yang ada di lantai bawah, jadi saya harus
turun lift lagi, sahabat Indonesia. Ini tidak terlalu ramai ya, tidak seperti zaman normal. Biasanya kalau zaman normal ya, itu terakhir bulan Februari 2020 saya ke Tanjung Pinang itu cukup ramai, sahabat Indonesia. Ini penumpangnya agak berkurang, bisa jadi ini berkurangnya bisa separuhnya ya, bisa 50% ya. Karena tadi kalau kita melihat situasi di pelabuhan itu sepi, ini di dermaga juga banyak kapal-kapal yang bersandar, sahabat Indonesia. Ini saya naik di jam 11 lewat 15 menit ya. Jadi ini harusnya termasuk masa-masa ramai juga biasanya. Tapi ini terlihat sepi. Nanti kita coba lihat di dalam kapal Ocean ya. Jadi kapal Oceana ya, kapal Oceana. Saya masuk ke dalam kapal Oceana. Ya, kita lihat, sahabat Indonesia ya, penumpangnya memang betul ya, tidak terlalu ramai. Biasanya full ya, penuh ya, bahkan ada yang berdiri juga. Tapi ini kalau kita lihat banyak kursi yang kosong ya, dan semuanya memang wajib menggunakan masker. Sahabat Indonesia, kapal Oceana ya akan membawa saya ke Tanjung Pinang. Jadi sekarang sudah mulai berjalan. Kita lihat pemandangan di sebelah kiri, kami berjalan tadi ya, lautan bebas. Kemudian penumpangnya ini ternyata tidak ada separuhnya, ini mungkin hanya sekitar 30 atau 40% saja. Jadi memang terlihat sangat berbeda dengan kondisi pada saat zaman normal. Kalau normal ini full, bahkan ada yang berdiri, sahabat Indonesia. Tapi ini kali ini mungkin 30 atau 40% saja. Ini pemandangan lautan bebas menuju ke Tanjung Pinang. Dan akhirnya kami sudah merapat di dermaga pelabuhan Tanjung Pinang. Ini perjalanannya kira-kira sekitar 50 menit saja, dan alhamdulillah tadi ombak di perjalanan juga landai-landai saja ya, lancar-lancar saja. Dan sekarang saya akan siap-siap untuk turun dari kapal. Saya harus menyiapkan handphonenya ya, karena nanti akan dicek ya, jadi kita harus mengisi e-hack ya. Ini yang akan nanti kita tunjukkan kepada petugas kesehatan. Kalau kita sudah mengisi e-hack ya secara online, maka kita hanya menunjukkan barcode-nya saja. Agar meningkatkan kartu kuning ataupun kartu HAD yang sudah terisi data untuk dapat diserahkan kepada petugas karantina kesehatan pelabuhan. Nah, saya sudah sampai di pintu keluar pelabuhan di Kota Tanjung Pinang. Nah, sahabat Indonesia, itu tadi sekilas cerita perjalanan saya dari Kota Batam ke Tanjung Pinang ya. Di sini nanti seakan ada seminar Ayo Punya Usaha. Sampai jumpa dan terima kasih.